Norma, pandangan dari Eisenberg. Norma adalah aturan informal yang menunjukkan batas-batas perilaku yang dapat diterima dalam kelompok. Misalnya anggota tim bisa saja diharapkan untuk dapat menghadiri rapat tepat waktu, mempersiapkan rapat sebelumnya, dan mendistribusikan agenda rapat dengan tenggat waktu yang sudah disepakati. Norma mengenai konflik dapat mengungkapkan berbagai tingkat toleransi atas ketidaksepakatan. Norma tim yang dibentuk oleh budaya di suatu negara dan organisasi serta agenda pribadi sangat mempengaruhi peran anggota. Proses pengambilan keputusan. Secara umum, tim membuat keputusan yang lebih baik daripada individu. Tim melibatkan lebih banyak orang dalam proses dan menghasilkan lebih banyak informasi serta ide. Selain itu, tindakan sederhana berpartisipasi dalam pengambilan keputusan membuat anggota tim lebih sadar akan isu-isu penting, lebih memungkinkan untuk mencapai konsensus, dan lebih mampu berkomunikasi mengenai isu-isu tersebut. Berbeda dengan pendekatan manajemen klasik yang memisahkan tugas membuat keputusan dari penerapannya, pendekatan berbasis tim memberi karyawan lebih banyak kendali atas keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka dan mengurangi stres kerja. Selain itu, semakin kompleks dan menantang masalah yang sedang dievaluasi, semakin kuat hasil keputusan dan semakin besar jumlah orang yang terpengaruh, semakin baik kelompok dalam membuat keputusan tersebut. Pengambilan keputusan tim juga menimbulkan sejumlah masalah. Dalam apa yang disebut fenomena pergeseran beresiko, sebuah tim cenderung membuat keputusan yang melibatkan lebih banyak risiko daripada keputusan yang dibuat oleh individu karena persepsi keselamatan secara angka. Demikian pandangan Kate Wright. Selain itu, anggota tim yang berkemauan keras atau bertele-tele dapat mendominasi percakapan, mengintimidasi orang lain, atau memanipulasi keputusan tim untuk menguntungkan diri sendiri, diri mereka dalam upaya mendapatkan kekuasaan atau meningkatkan citra mereka. Pengambilan keputusan oleh tim juga mengharuskan anggota tim untuk menghadapi tantangan memilah-milah beberapa interpretasi masalah atau isu untuk menemukan satu rekomendasi atau satu tindakan terbaik. Anggota yang tidak toleran terhadap perspektif orang lain bisa saja menganggap tugas ini sangat menantang. Untuk itu, penelitian ekstensif telah dilakukan untuk mengidentifikasi strategi pengambilan keputusan yang efektif. Model pengambilan keputusan kelompok. Aubrey Fisher, seorang peneliti komunikasi kelompok kecil, mengemukakan model pengambilan keputusan kelompok yang melihat keputusan sebagai produk dari 4 tahap. Ada tahap orientasi, tahap konflik, tahap kemunculan keputusan, dan tahap penguatan. Pada tahap orientasi, anggota tim yang baru terbentuk saling mengenal dan mempercayai satu sama lain. Komunikasi mereka fokus pada klarifikasi tujuan dan fungsi tim, serta pada pengurangan ketegangan dan ketidakpastian. Tahap konflik, anggota tim mengungkapkan dan memperdebatkan ide-ide yang berbeda perspektif, posisi, gaya, dan pandangan dunia membentuk aliansi dan koalisi dalam proses. Sebuah tim yang mengelola tahap konflik dengan baik akan muncul dengan beragam perspektif dan informasi berharga yang dapat digunakan untuk bergerak menuju satu posisi. Tahap ketiga adalah tahap kemunculan keputusan. Koalisi memberikan jalan kepada konsensus kerja ketika keseimbangan kompromi dan negosiasi yang rumit berhasil diselesaikan. Kemunculan keputusan termasuk bergerak menuju tindakan dan menentukan bagaimana menerapkan keputusan tersebut. Yang keempat, tahap penguatan. Tahap penguatan ditandai dengan semangat kerjasama dan pencapaian yang kuat di antara anggota tim.